Episode 47. Bocil Mesum. Kelvin menatap layar ponselnya. Dia mendapatkan pesan dari bocil alias bocah cilik yang sejak beberapa hari ini selalu menerornya. CK, apa sih maunya? Kelvin berdecak ketika melihat emoji menangis di layar itu sebanyak 20 emoticon. Ting. Sebuah pesan masuk lagi. Kelvin yang sudah masuk ke aplikasi pesan akhirnya terpaksa membuka pesan itu. Kalau nggak balas pesanku, nanti bakal aku aduin ke Kakrat. Aku suruh Karya buat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Pas target, kalau sampai bocil ini mengadu Karya bisa mati aku. Gumam Kelvin gelisah. Dia sungguh tidak menyangka akan berhadapan dengan anak SMA yang masih labil pikirannya. Bahkan gara-gara kelakuannya, sekarang Kelvin jadi diteror habis-habisan. Baik, apa mau kamu? Tidak butuh waktu beberapa menit nomor, akhirnya menghubungi Kelvin. Pria itu mengusap wajahnya kasar, sungguh tidak pernah dibayangkan jika dia akan berhadapan dengan gadis labil macamnya ini. Halo? Hai Om, sepertinya kamu tidak senang ya aku telepon, padahal aku hanya minta Om membalas pesanku. Kak, aku sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk membalas pesan tidak bermanfaat darimu. Kesal sekali Kelvin rasanya, hanya karena kesalahannya menciumnya, sekarang gadis itu menuntut tanggung jawab. Padahal apa yang harus dipertanggungjawabkan? Bahkan dia tidak sengaja menciumnya waktu itu, bukan maksud tidak mengakui. Karena memang Kelvin bukan seorang pedofil yang akan memangsa anak-anak. Tapi gara-gara Om aku harus kehilangan first kiss-ku, tahu nggak? Itu tidak sengaja, Mea. Seharusnya kamu tahu mana yang sengaja dan tidak. Tetap sama saja. Kelvin memijit pelipisnya yang terasa penin. Masalah tuannya dengan Anjani belum kelar. Wanita itu kini terlihat bertemu dengan Joan di salah satu restoran. Itu pun Kelvin tahu dari anak buahnya yang selalu siap-siapa memata-matai wanita itu. Jadi mau kamu apa? Akhirnya Kelvin memilih untuk mengalah. Hening beberapa detik sebelum akhirnya Mia menjawab, Om harus jadi pacar saya. Kelvin melotot sempurna. Ketika mendengar permintaannya, seumur-umur dia belum pernah pacaran, dan sekarang dipaksa untuk menjadi pacar anak SMA berusia 17 tahun. Padahal sekarang umurnya sudah 35 tahun, mendekati 36. Dan itu artinya berapa jarak di antara mereka kalau seandainya benar-benar pacaran. Kelvin geleng-geleng kepala. Dia tidak mau pacaran dengan anak kecil yang masih duduk di kelas 12 SMA. Tapi sepertinya gara-gara masalah waktu itu, membuat Mia menjadi menyukainya. Semuanya berawal saat di rumah sakit. Flashback. Beberapa waktu lalu saat Kelvin diutus oleh Kenzo menemani ibunya Ria operasi. Ketika tengah malam, Kelvin masuk ke dalam ruang rawat inap ibunya Ria. Dia melihat Mia yang tertidur di sofa dengan posisi duduk. Karena merasa kasihan melihat posisi Mia yang seperti itu, dan mungkin akan membuat tubuhnya pegal-pegal. Akhirnya Kelvin berinisiatif membangunkan Mia agar pindah di salah satu bed yang ada di ruang rawat inap VIP itu. Kenzo memang memberikan pelayanan yang terbaik untuk ibunya Red, bahkan ruang rawatnya dipilihkan ruangan VIP agar ibunya dan adik Rea nyaman. Kelvin menatap wajah Mia yang terlihat kelelahan. Sebenarnya Kelvin merasa prihatin dengan keadaan gadis itu, harus menunggu ibunya setelah pulang sekolah sampai esok hari dan ganti Kelvin yang menjaga saat siang hari di waktu Mia sekolah. Kelvin duduk di samping Mia. Dia akan membangunkan gadis itu, tapi tiba-tiba Ria bergerak dan menyandarkan kepalanya di bahu Kelvin. Dan tentu saja hal itu membuat Kelvin terkejut. Mia yang merasa ada pergerakan di sampingnya, tiba-tiba membuka matanya mendongak dan di saat yang bersamaan Kelvin menoleh, membuat bibir mereka saling bersentuhan. Bintang, 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 bintang. Ria mengambilkan jas untuk Kenzo,
Sudah 2 hari ini mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Kenzo dan Rea sama-sama sedang dimabuk asmara. Sayang, hari ini aku menyuruh Kelvin untuk mengajak ibu dan Map pindah ke sini. Aku ingin mereka tinggal di sini berkumpul sama kita, ujar Kenzo yang membuat mata Rea langsung berkaca-kaca. Serius, Mas? Akhirnya panggilan Rea pada Kenzo diganti dengan Mas, karena Rea merasa aneh jika harus memanggil sayang. Iya, Don, aku ingin menikahi kamu secepatnya. Dan aku juga ingin ibu menyaksikan pernikahan kita, jawab Kenzo. Rea langsung memeluk Kenzo. Sungguh tidak pernah dia sangka jika pria yang terkenal kejam ini begitu perhatikan dan menyayanginya. Dan setelah itu keesokan harinya Rea benar-benar tidak bisa menahan tangis saat melihat sang ibu dan adiknya berada di rumah Kenzo. Ibu, Rea kangen. Hikes. Rea memeluk ibunya yang berada di kursi roda. Keduanya menangis haru karena tidak menyangka bisa berkumpul lagi secepat ini. Sedangkan Mel melirik ke arah Kelvin yang tersenyum penuh kemenangan. Sepertinya ada kejadian menarik di antara mereka berdua. Bersambung.